warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Marilah kita panjatkan puji serta syukur pada junjungan kita Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memberi kita rahmat dan memberikan kita kesempatan untuk presentasi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Malika Intan Pratama Suktisna, NPM saya 2521211111031. Saya di sini sebagai moderator dan presentasi kita pada hari ini. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di sebelah kanan saya. Yang pertama ada, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Aisyah Yusufari. Perkenalkan, nama saya Puja Balestari. Perkenalkan, nama saya Mauli Indah Farizahina. Perkenalkan, nama saya Sidi Afra Aulia. Boleh disebutkan satu-satu yang juri ini bagian apa menjelaskan? Saya akan menjelaskan tentang pentingnya dan pengertian kemampuan dasar menyimak. Saya akan menjelaskan tahapan kemampuan menyimak. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dan juga jenis-jenis menyimak. Dan saya akan menjelaskan tentang fondasi dari kemampuan dasar menyimak dan langkah selanjutnya. Baik, materinya sudah dikirim ya? Sudah. Oke, sudah dibaca juga? Oke, boleh dibuka. Nah, di sebelah kanan saya, rekan saya Aisyah akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam kemampuan dasar menyimak. Boleh dijelaskan? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya sudah dibuka? Di slide ketiga kalau nggak salah pentingnya itu sebentar ya. Iya. Banyak. Nah, sambil tunggu, teman-teman, penting sekali mengamalkan kemampuan dasar menyimak bagi kehidupan sehari-hari. Pokoknya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, kalian harus mengamalkan kemampuan dasar menyimak ini. Karena dengan kemampuan dasar menyimak kita dapat berhubungan baik, berpikir kritis, dan lain-lain. Adapun dilihat dari definisi itu sendiri, kemampuan dasar menyimak adalah proses aktif dalam mendengar, memahami, bahkan merespon informasi yang didapat dari lisan. Nah, kemampuan menyimak ini bukan hanya melibatkan pendengaran, tetapi juga pikiran dan perbuatan agar kita dapat berkonsentrasi, dapat mengidentifikasi dan memahami informasi yang didapat. Contoh kemampuan menyimak seperti ini. Teman-teman, ini angka berapa? 2. Ini 1. Tambah 1? 3. Itu adalah contoh sederhana dari kemampuan dasar menyimak. Teman-teman mendengarkan, teman-teman memahami pertanyaan saya, dan teman-teman merespon apa yang saya bicarakan. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Aisyah sudah menjelaskan gimana pentingnya poin-poin kemampuan. Gimana pentingnya kemampuan dasar menyimak. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Puji tentang tahapan-tahapan ya. Oke, boleh dijelaskan Puji? Baik, selanjutnya ada tahapan yang bentuk kemampuan menyimak. Ada 6 tahapan. Yang pertama ada mendengar, yang merupakan tahapan awal yang bersifat pasif, di mana kita menangkap bunyi ataupun ucapan pembicara. Yang kedua ada tahapan memahami, yang merupakan tahapan penting dalam menyimak, di mana siswa mulai memahami informasi yang diberikan oleh guru maupun pembicara. Yang ketiga ada mengingat, yaitu tahapan menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Yang keempat ada menginterpretasi, yaitu menafsirkan makna dari informasi yang disampaikan, baik secara verbal. Yang kelima ada mengevaluasi, yaitu menilai informasi yang disampaikan, ditunjukkan dengan memberi argumen, opini, ataupun menyimpulkan isu pembicaraan. Dan yang terakhir ada merespon,
yaitu memberi tanggapan baik secara verbal maupun non verbal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu telah menjelaskan gimana tahapan-tahapan dalam kemampuan dasar minimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Molly, tentang langkah-langkah dan langkah-langkah strategis ya implementasi dan oke. Baik, Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi menyimak. Yang pertama itu ketika kita mendengarkan, kemudian apakah kita memahami atau tidak, itu dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama itu ada memahami informasi, ide, dan juga pesan yang sudah disampaikan. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berbicara dan juga menulis. Yang ketiga ada apresiasi bahasa dan juga sastra. Dan yang keempat bisa melatih konsentrasi dan juga daya kritis kita. Kemudian ada jenis-jenis menyimak. Menurut Tarigan tahun 2008, jenis-jenis menyimak dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini adalah kemampuan. Menyimak ekstensif ini tujuannya sebagai hiburan atau kebutuhan umum, contohnya seperti mendengarkan radio, mendengarkan musik, atau mendengarkan berita. Kemudian yang kedua ada menyimak intensif. Menyimak intensif ini bertujuan untuk pembelajaran atau akademik. Contohnya seperti mendengarkan guru atau mendengarkan ceramah. Kemudian yang ketiga itu ada menyimak literal. Menyimak literal ini adalah kemampuan untuk memahami informasi yang sudah disampaikan secara langsung dan juga jelas. Contohnya seperti mendengarkan pengumuman di sekolah. Yang keempat ada menyimak inferensial. Menyimak inferensial ini adalah kemampuan untuk memahami informasi dan informasi yang disampaikan secara tidak langsung. Dan juga kita dapat memahaminya dengan cara menyimpulkan dari hasil informasi yang sudah disampaikan. Contohnya seperti informasi yang disampaikan melalui sebuah teks. Kemudian yang keempat ada menyimak ada menyimak inferensial. Yang kelima ada menyimak kritis. Menyimak kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis dan juga kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang disampaikan, serta kita diharapkan mampu untuk memahami tujuan dan motivasi si pembicara. Contohnya seperti ketika kita mendengarkan pidato politik, ketika seorang pejabat atau calon pejabat yang biasanya akan menyampaikan janji-janjinya, nah kita dituntut untuk bisa menganalisis apakah janji tersebut bisa ditepati ataukah tidak. Kemudian yang terakhir ada menyimak empatik, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan. Untuk memahami perasaan, contohnya adalah ketika kita mendengarkan teman kita yang sedang curhat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih penjelasan yang cukup panjang dari Molly ya, terkait tentang fondasi dan langkah-langkah strategis dalam kemampuan dasar minimal. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy tentang
Oh, ada maaf, fondasi dan langkah strategis ya. Baik, boleh di sini. Baik, untuk yang pertama itu ada fondasi dari kemampuan menyimak. Yang pertama ada mengenali bunyi bahasa. Jadi dalam itu kita harus memahami intonasi, tekanan dan lafal. Jadi kalau misalkan ada apa ya dalam hal kita menyimak, kita tuh harus paham dalam intonasi yang dibuatkan atau disampaikan oleh si pembicara tersebut. Lalu yang kedua ada memahami kosakata. Di sini kita harus bisa menangkap arti kata yang digunakan oleh sang pembicara. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi gagasan pokok. Yaitu kita harus mampu menemukan inti dari pokok yang disampaikan oleh pembicara. Lalu yang keempat ada membedakan fakta dan opini. Kita tuh harus sebagai mahasiswa harus kritis terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh pembicara. Lalu yang kelima ada menghubungkan informasi. Jadi kita mengidentifikasi dalam evaluasi atau refleksi. Yang keempat itu mengajukan pertanyaan sebelum menyimak. Jadi kita setelah menyimak, jadi kita bisa mengajukan pertanyaan ketika kita penasaran dengan apa yang belum kita ketahui dari hasil makan tersebut. Lalu yang terakhir ada melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi kita juga harus mampu memahami isi tersebut, lalu kita bisa menjelaskan secara ulang. Terima kasih pada rekan-rekan saya yang mengatakan materi tentang kemampuan dasar menyimak. Oke, agar mengoptimalkan waktu ya, kita buka untuk 2 orang sesi tanya jawab. Itu saya dari bawah coba dari bawah. Turun dulu. Dihitung 1, 2, 3. Oke, baik. Berdiri. langsung aja. Bandingkan menyimak empatik dengan menyimak kritis dalam konteks komunikasi interpersonal. Dalam situasi apa masing-masing jenis menyimak kritis lebih efektif digunakan? Boleh kamu dulu ya sama kita. Ya. Turunin dulu, guys. Turunin dulu. Maaf ya, Masih banyak waktu. Yang minggu kemarin kan 3. 3. Maksimalkan waktu. Satu, 2, 3. Balikan lagi ulang lagi. Oke. 1, 2, 3. Gugur. 1, 2, 3. Yuna. Perkenalkan, nama saya Yunaika Rahmadani dengan nomor ahli NPM 090. Untuk pertanyaannya, dalam tahapan menyimak ada menginterpretasi. Coba jelaskan ulang apa itu interpretasi. Terima kasih. Cara lain. Oke. Untuk satu lagi ya, siap-siap. Ini yang terakhir. Iya. Izin moderator, saran saya hanya pertanyaan saja, karena waktu masih panjang. Dan kalau mau berhenti gitu ya presentasinya, mau diisi waktu apa gitu. Makanya itu. Izin, saya Pendekar Rompaji Subari Putra, PMAS 115. Mohon izin bertanya karena saya tadi kurang menyimak gitu ya, dari yang mau dijelaskan. Pertanyaan saya cuma satu, tolong bisa disimpulkan kembali atau di ringkas kembali
gitu ya, maupun sama Maulin atau sama moderator gitu ya, yang menyimak lebih dekat. Mauli. Bisa sama Mauli atau sama moderator yang sudah dekat gitu ya, yang bisa menjelaskan. Mungkin bisa jelaskan kembali. Lagi?